dihindari lagi. P3 ini miskin 3. Pertama miskin SDM, sumber daya manusia. Sekarang kalau bicara menyangkut masalah nanti suksesi presiden, Pak, prihatin P3. Siapa sih tahu? Yo, tahu. Kemarin waktu pertemuan diskusi keterbatas para kiai di pondoknya Kiai Hai Sodako, karena tidak tahu oleh moderator Kisah saya diminta juga ikut ngomong, saya juga ada usul, tapi diminta masih terus bicara. Tapi yo, maaf, ngeten ya. Nek kiai itu cali, Pak. Yang saya pakai nek apa gitu terus. Nek kiai itu cali, terus dulu ngomong tentang ini, haji ini, sholat itu ngomong syarat wajib. Ada yang harus dipenuhi sebelum. Kalau mulai yang dilakukan pada pelaksanaan, sebelum melakukan ada syarat wajibnya. Katakan haji. Itu syarat wajibnya ya Islam bareng. Era Islam no. Nah, perlu rukun nanti karena tidak. Nah, syarat wajibnya apa? P3 nyalon itu dalam konteks kata-kata umum, Surya Dharma Andi. Saya tidak nyebut orang, tapi satu. Madul tidak. Saya nyebut orangnya, madulkitnya. Nera madulkit jangan coba-coba. Soal masalah religinya, Islamnya, yes, mungkin mau P3 pintar-pintar agamanya. Tetapi persoalan yang non-religi karena presiden tidak harus kemudian dalil Quran hadis, kan gitu. Masa presiden juga tidak harus dalil Quran hadis, kan gitu. Artinya alasan yang lain akan mati. Satu, yang kedua, didik atau orang? Didik atau orang? Ya lah, didik jangan coba-coba. Saya ini nyalon lagi diberi uang. Ulang itu mau nyalon DPRD provinsi, kalau terima didik 500 juta. Aku lah nyalon, Pak. Mungkin ya, mungkin juga gitu kan mau. Ulang itu mau terima didik 500 juta. Aku lah nyalon. 500 juta itu kendi. Suan kiai rak tinggali kira jaluk, tapi kan ada itu tinggali, rak tinggali ya diomong kira. Remuni yo capek pemedit mana orang. Ya orang jaluk orang kiai jaluk sampai dikai yo. Tambahnya mengaku saya kiai balik ngono, atau jaluk balik transaksional sepeda pernah saya. Tiga iya kan bilang orang ya. Ya inilah. Dikit apa? Yang ketiga, partai pengusung. Saya bilang. Kalau P3-nya wakil presiden, nanti tolong pada Pak Fauzi karena tanggal 23 ada rapat mungkin. Agenda pokok 2 hal. Satu menyangkut masalah kesiapan pemilu 2014 terutama dana saksi. Yang kedua menyangkut masalah calon presiden. Ini tak bocorkan nanti pada tanggal 27 Bapak. Mestinya tanggal 2 Januari kemarin karena Rakernas juga agendanya 2 itu Rakernas rapat kerja nasional di Bandung itu rencana tanggal 7 sampai 9 Januari diundur tanggal 7 sampai 9 Februari, maka Rakerwil rapat kerja wilayah diundur tanggal 27 Januari. Surat sudah menundur, sudah sampai nanti alhamdulillah nanti agendanya begini. Agendanya termasuk dalam kaitan saksi transaksi monggo kita bocor ini monggo terserah bacaannya yang ngatur. Tetapi P3 punya DPR punya konsep dengan persentase DPR RI sekian, tingkat 1 sekian, tingkat 2 sekian, 1 seminggu. Yang kedua punya konsep juga terserah kepada daerah masing-masing yang ngatur karena memang variatif uang saksi. Tapi harus ada saksi kudu di samoni. Itu harus berdoain. Soalnya nanti sama ini makanya tinggal loh. Pemilu 2009 itu P3 Resolusi kan ada soalnya kan ada saksi. Saksi kan terus terus turun patroli. Ini loh saksi kan turun. Pas itu kan malah rumah. Luarnya apa Pak? Sholat ijazah ini kan macam suwek. Kalau kayak begitu kan ijazah suwek. Kalau bisa orang bulan kan waktu zaman kita turun almarhum Fulah dari kita fraksi. Gak ada kan? DPR berikan tapi DPR pas sidang
Ora wiridan, salat bae rampung yang sidang. Ngoten piye? Wiridan kesuwen ono DPR kok. Wiridan suwi maca surat Yasin 40 sidangnya kapan? Remuno ngapa wiridan wong Allah iya, tapi kowe ra dadi wakil rakyat mikir rakyat sidang memang ayo wis kan sidang kok meneng bayaran kok. Itu mau halus, rasane haram. Ya terus ngoten, mana mboten. Sing ngerti ini, Pak. Itu saksi. Yang kedua tentang pencalonan presiden, monggo Pak Bojen. Karena yang diundang hanya ketua DPC, karena Rapimil itu urus dari DPD penyelenggara, kemudian ketua DPC. Itu yang diundang. Karena ini ADRT, tidak mungkin kita mager. Nanti monggo Pak Bojen. Gimana? Tentang apakah layak P3 nyalon, memenuhi syarat dan DPD orang itu. Madul ke orang itu, partai pengusung itu padat. Ngusung calon presiden harus 20% minimal PT. Bisa nyalonkan presiden sendiri 20%. P3 sekarang baru 5,33%. Yang 2009 kemarin baru 5,33%. Parliamentary threshold 3,5%. Batas ambang batas keterwakilan di DPR itu harus mendapatkan 3,5%. Kalau partai politik peserta pemilu 2014 besok kok tidak mendapatkan 3,5% minimal paling sedikit ke atas, berarti pemilu 2019 tidak bisa ikut pemilu. Saya hari ini mengatur masuk P3 awak dhewe itu sewu kiai, awak dhewe di wasiati, awak dhewe diparingi amanah kok iki gede, Mbah Bisnisan Suri, Mbah Wahab Patuko, Mbah Ida Polek, Mbah Maskur. Masuk ra iso neruske ora iso pemilu terus awak dhewe ning ndi, Pak? Galek. Kalau pemilu 2014 P3 katakanlah mendapat 3,4%, maka pemilu 2019 P3 tidak bisa ikut pemilu. Kalau sampai P3 tidak bisa ikut pemilu, sulit bangkit, biayanya mahal dan sulit bangkit. Tamatlah riwayat. Takut balollahu bina wa minkum. Saya ini ngatur memes datang panjenengan. Endro makili konco-konco memes datang panjenengan. Apakah rela P3 tamat? Jawab. Ya. Masya Allah. Kiai ngamanati koyong ngono direwani dhisik para sepuh kok digebuki diajar ya Allah. Saiki karek terus ke perbankan 3,5% ora iso kebangetan. Kebangetan. Tolong nih kandak-kandak teman-teman. Ini pemilu daruri, katakan pemilu 2014, pemilu daruri, pemilu emergensi, Pak. Kalau tidak bisa 3%, tamatlah. Jangan besok kedua pemilu 2019. Habis, Pak. Orang ini terus ngendi. Awak dhewe terus raine jalan ngendi. Ya Allah, mari jangan tidak terjadi. Ayo bareng-bareng. Saya kepada aku ngene iki Pak Pasien Allah tenang. Kalau sampai suatu ketika mau merapat di media, ini maaf jangan dinilai yang dadak. Kalau merapat diri nanti perkara ini, perkara kaitannya reward dan punishment Pak Boji. Reward dan punishment penghargaan. Apa rapat yang harus mengikat suatu perkara ini. Saiki niku lagi ngetren sing bidit. Ora tau berjumlah apa-apa, ada bidit. Kualitas pasti akan turun. Suara P3 stabil mudune ra ngene, Pak. Nek stabil gawe alhamdulillah stabil mudune. Nek kita ya bagi benek ngono semua calon kudu gerak kan. Semua calon kudu gerak nomor berapapun gerak. Nah, supaya gerak sebab ini Pak, sekecil apa, sebodoh apa seorang calon pasti punya pengikut Pak. Saya yakin itu jangan pilih-pilih kata sekecil apa, sebodoh apa nih besok kaya apa seorang calon DPR pasti
pasti punya jamaah, punya pengikut. Paling elek anak lan bojone. Nggih bisa ya. Paling elek. Nggih bener. Lah umpama lu duwe ora pacare, kalau wis ngono wae ora. Artinya punya jamaah. Kalau dia kemudian dia akan ambil share iur suara, terus kalau semua calon dia ngumpul suara, akhirnya perolehan suara itu dia akan banyak kata. Nah kata berarti untuk kursi akeh. Kata. Ning sing calon-calon kursi D kan kudu diregani. Dalam konteks dihargai. Jadi gimana? Tidak berarti bayar rendah, tetapi perlu ada reward. Ya dibebunga kan. Soal bebunga apa monggo nanti. Karena dia itu gerak. Dia bebunga. DPW untuk tingkat 1 ada bebunga. Bahwa calon yang tidak jadi, calon yang jadi memenuhi BPP ya, bilangan pembagi untuk BPP, memenuhi BPP tidak perlu ngasih syarat jadi. Sing calon jadi memenuhi BPP. Sing jadi rak memenuhi BPP ngei bebunga calon syarat jadi. Calon syarat jadi paling cilik untuk suara 10% ke atas. 10% dari perolehan suara di dapil tertentu, baik sing saka partai maupun saka calon, 10% ke atas. Bebunganya monggo itu, katakan apa satu nek dipilih konsepnya untuk sak suara 5.000. Bukan masalah menghargai dengan seberapa ditimali, tetapi supaya semua daerah gerak. Memang ini juga ada kelemahannya Pak. Kenapa kok? Mumpet lah iya ya surat jadi kan nyalon tetap untuk balik gampangnya. Lemah juga. Tapi saya katakan nanti hitung-hitungannya gimana salahnya jadi iya memang ada, tetapi dari sekian teori tidak ada yang bisa memuaskan suatu pihak. Paling tidak partai harus ambil sikap. Maka nanti kita tanggal 27 Pak Oji termasuk bagaimana teman-teman di daerah terserah sabar apakah perlu ada reward manajemen atau tidak monggo terserah teman-teman kita serahkan istilah politik oleh teman-teman pada tanggal 27 untuk daerah tapi tingkat 1 tetapkan jangan semua gerak kalau gerak semua gerak dan suara akan tinggi akan banyak gitu kalau banyak selamat sampai 3 sekarang misalnya izinkan saya pidato di mana Pak saya berkalimat koyong mes jalur pulau derek-derek sedulurku tenang pemilu 2014 benar betul rewangi gini boten P3 tanah kalau nuwun di raisen memes kalimat saya memes kepada kemerdekaan panjenengan hak politik panjenengan privasi panjenengan kita yakin bahwa pemilu adalah mulia. Tak setengahnya Mas. Ojo. Pemilu sarana demokrasi adalah terhormat dan itu adalah wahana sarana memilih pemimpin kita. Sedang milih pemimpin ada hukumnya wajib. Nas gimana wajib. Milih pemimpin wajib. Berarti pemilu wajib. Gerakan semua. Kalau 2009 5,33 pertanyaannya bagaimana untuk pemilu 2014 jawabannya monggo terserah panjenengan. Gitu. Kembali kepada panjenengan kalau kita sama niatannya dengan para pendiri P3 para Fadis para Marxis insya Allah P3 akan besar peluang besar paling tidak peluangnya satu sekarang banyak para tokoh kembali dan kerewangi P3. Allahumma ini panjenengan juga besok peristiwa besar di Lirboyo itu menggaung di seluruh daerah. Yang terpenting tidak lanjuti waktu acara musyawarah kerja nasional di Lirboyo para kiai tokoh-tokoh besar membantu besaran P3 turun tindak lanjuti sampai tingkat paling kecil paling bawah sampai tingkat desa atau kelurahan tergantung kita ingat P3 dinilai pemilu P3 dinilai partai yang cukup stabil sangat kadang kamusan
tapi stabil itu terlalu geger. P3 akan dia dinilai partai politik yang DPR wakil sing nakal nyolong paling sedikit. Tadi satu oleh Dasari ketua BPN Saudara Dr. Abu Absin mengatakan semula yang partai berbasis Islam, sebabnya ada partai Islam, ada yang partai berbasis Islam. Kalau P3 ini cuma partai Islam, tapi kan ada partai bukan partai Islam yang partai berbasis umat Islam. PKB partai berbasis umat Islam bukan partai Islam, PAN partai berbasis umat Islam bukan partai Islam, PKS partai berbasis umat Islam bukan partai Islam, karena asasnya sekarang terbuka. P3 ini partai Islam, kulhum minal muslimin dan muslimat, itu sudah satu realita ini. Ya. Semula memang gerakan ini koyo-koyo sekolah ini analisa politik dan dekatnya politik. Koyo-koyo kan PKS diharap-harapkan Islam. Wah, di mana-mana kan Pak Pak. Wali bersih, clean, bersih PKS. Lalu masih kalau ada memang. Gitu? Wah, ini paling bersih, paling peduli Islam, paling pengen sampeyan itu nek perkara juga ada kok. Dimengerti kalau Gusti Allah. Cara Pak siap ketendang sandi. Penyikat terus PKS partai apa mungkin Sajung Sandi. Boleh. P3 ini dianggap cukup stabil baik, ini belum ada. Tinggal kita mau. Cuma kelemahannya memang calon-calon P3 itu tidak berani bersaing duit dengan calon lain. Ini harus jujur. Aksarullah minat du'afa fuqara wal masakin. Ini ngomong ya. Tapi nyatanya kok ya, tidak apa-apa. Ngomongin diri. Saya mungkin ngomongin pedes penyakit tapi biar saja. Untuk menjadi alat muhasabah dan muhasabah kita. Itu satu realita. Pemilihan makin cerdas, ya. Pemilihan pemula paling banyak ini masih 6 juta belum menentukan pilihannya tahun 2014 ini. Persaingan antar calon lebih ketat, apalagi ke jalan. Peserta pemilu memang lebih sedikit. Kalau penanggung 12 kan. Dibanding menurut yang 11 kan 38 calon nasional, 38 partai sekarang 13. Lebih sedikit tapi tingkat persaingan tetap tajam. Pragmatisme atau duit tetap masih dominan, tapi pemilihan makin cerdas, tinggal bagaimana kita mensiasati. Maka DPP mengharapkan melarang keras terjadinya tanggung selingkuh politik, tanggung politik, selingkuh politik. Sekarang ada bilang itu tadi, misalnya ini, gue tingkat 1 partai, katakan tingkat 1 P3, kalau P3 untuk DPR RI katakan Nasdem atau tingkat 2 partai lain. Ada udah sekarang. Instruksi DPW dan DPP juga sampaikan pada tabel dan terima dilarang keras melakukan selingkuh politik, perselingkuhan politik. Resikonya kemarin sudah dibicarakan, kalau toh kemudian dilakukan selingkuh politik dan dia terpilih, maka didis tidak akan dilantik menjadi DPR. Sanksi akan diperoleh. Kalau diperingatkan masih berat, kemarin sanksi akan muncul. Resikonya memang ini berat, resikonya menghargai pecat dari keanggotaan partai. Partai yang harus tegas, kalau begitu hancur partai. Ini yang terbaru dan sudah dilakukan dan sudah disebarkan, sudah dibagi sampai di media sampai pada Pak Bodija. Memang juga mari pendekatan yang harus kita lakukan, pendekatan secara bijak, pendekatan secara manusiawi. Tidak ingin jangan kita pecat tetapi memang harus ada tindakan tegas kalau terjadi perselingkuhan politik. Kalau istilah Temanggung tadi ada istilah tandem politik, tandem. Ini sekalian hadirin para hadirat rahimakumullah, kondisi seperti itu. Tapi sekali lagi jangan kecil hati, perubahan tetap ada. Karena kembali
keputusan P3 P3 ini pada jalan yang benar. Saya yakin kita Allah dan pendiri P3 posisinya adalah ala takwa, maka tidak akan dibiarkan Allah. Saya yakin itu. Tinggal bagaimana kita terus bergerak, berjuang. Dan saya wanti-wanti tolong menyampaikan sejarah ini, jangan bosan-bosan. Jangan lakukan pengajian Harlah P3 materi lain fadl, tetapi sejarah tentang deklarasi 5 Januari 73 atau tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 sampaikan. Ini adalah deklarasi yang kita pegang, dan sekarang umur P3 kita peringati umur 41 tahun. Pemilu 9 April P3 nomor 9. Mudah-mudahan sama-sama sebenarnya berkah bagi P3. Soal ragu pornya yang ini orang ini jadi mau buyar lagi yang mengakukan buyar ragu por pergum itu por itu ini pun saya mencukup kalau nanti rakyat dicukup pergum itu por itu 14 itu nek kalau terus umum itu ngani sururun wa hujnun wa timaun wa fiqatun wa yusrun wa musrun sumasa qamun wa fiatun sururun wa hujnun wa timaun wa fiqatun wa yusrun wa musrun itu angel. Berarti pemilu besok angel. Tantangannya cukup berat. Nah ini mau ramalan kita biar dilawan orang jadi kalau menang besok terus mau pergum itu sampai pidato terus pakor kan gampang. Baik paling tidak kejadian itu mudah-mudahan pemilu yang akan datang bahwa keberkahan bagi P3 partai kita tercinta, Partai Persatuan Pembangunan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan, dan soal umur yang berikutnya terserah dengan yang terpenting dan salah wanti P3 adalah partai Islam berasaskan Islam, lambangnya lambang pemersatu umat Islam, yaitu lambang Ka'bah yang didirikan oleh 4 partai Islam NU, MI, seperti dan ditandatangani para ulama-ulama tokoh-tokoh besar yang tidak diragukan lagi keimanannya dan keimanannya dan kehukumannya, kemusuhannya. Ini kita wajib untuk meneruskan dan mengembangkan, menyuburkan partai kita, Partai Persatuan Pembangunan. Saya matur kalau ada benarnya fatwa Allah, ada salahnya sudah pasti karena bujuni saya nyun pangapunten. Paling tidak nawaitu saya melakukan pencerahan biar cerah kepada kita, tidak jumut pencerahan satu keniscayaan di saat terjadi kejurutan berpikir, maka harus lakukan upaya pencerahan alat terbaik pada melakukan tasdid dunia, memperdunia tidak lain adalah liwatilah liwatillah patus ridhan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.